Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucy Septiana dari kelas 2B D3 Akuntansi dengan NIM 2101072015. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang Operational Safe Deposit Box atau SDB dan Letter of Credit atau L atau C. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian Safe Deposit Box atau SDB. Safe Deposit Box adalah jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Selanjutnya yaitu ada fungsi Safe Deposit Box atau SDB. Yang pertama yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat atau dokumen lainnya. Dan yang kedua yaitu untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis safe deposit box. Yang pertama yaitu steel safe, terbuat dari besi atau baja dan biasanya untuk menyimpan uang. Dan yang kedua yaitu ada fire safe, terbuat dari bahan anti api dan umumnya untuk barang berharga seperti perhiasan. Dan yang ketiga yaitu ada fire dan regular safe, terbuat dari bahan anti api dan benturan keras, biasanya untuk menyimpan barang berharga. Selanjutnya yaitu ada keuntungan Safe Deposit Box atau SDB, yaitu ada bagi bank. Yang pertama yaitu biaya sewa. Biaya sewa yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa. Biaya sewa biasanya dibayar per tahun. Dan yang kedua yaitu ada uang setoran jaminan yang mengendap. Setoran jaminan merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi, jika tidak terjadi masalah, maka apabila SDB tidak diperpanjang, setoran jaminan dapat diambil kembali. Dan yang ketiga yaitu pelayanan nasabah. Pelayanan nasabah yaitu untuk mengenal nasabah akan pelayanan bank lainnya. Selanjutnya yaitu keuntungan safe deposit box bagi nasabah. Yang pertama yaitu menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang kedua yaitu keamanan barang terjamin. Keamanan dokumen juga terjamin. Hal ini disebabkan yang pertama yaitu peralatan keamanan canggih, yang kedua SDB terbuat dari baja tahan api, yang ketiga yaitu terdapat 2 buah anak kunci di mana SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang SDB maupun bank. Dan selanjutnya yaitu ada mekanisme Safe Deposit Box atau SDB. Cara menyewa Safe Deposit Box atau SDB di bank. Yang pertama yaitu wajib membuka rekening tabungan di bank yang akan dituju. Yang kedua, mengisi formulir identitas diri sesuai dengan KTP, paspor, atau sejenisnya. Dan yang ketiga yaitu menyediakan biaya materai. Yang keempat, membayar sewa SDB yang dipilih per tahun dengan nominal sesuai ukuran atau daftar biaya bisa dilihat pada keterangan di atas. Yang kelima yaitu membayar biaya administrasi dan biaya jaminan sesuai dengan kebijakan bank.
Dan yang keenam yaitu setelah perjanjian sewa disepakati, pihak bank akan menyerahkan 2 buah kunci atau kartu akses untuk memasuki ruang penyimpanan yang telah kamu sewa. Dan yang selanjutnya yaitu ada cara membuka Safe Deposit Box atau SDB di bank. Yang pertama yaitu datang ke bank tempat menyewa SDB. Yang kedua, menunjukkan kartu identitas diri pada petugas khusus yang bertanggung jawab atas layanan SDB. Dan yang ketiga, ikuti petugas yang akan mengantar kamu ke ruang penyimpanan. Dan yang keempat, karena pada umumnya STB ini memiliki sistem keamanan ganda, maka kamu harus menunggu petugas untuk membuka pintu keamanan yang pertama. Dan yang kelima, saat kamu sudah bisa masuk, biasanya petugas akan meninggalkan kamu sendiri untuk bisa mengambil atau meletakkan aset. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi kamu sebagai nasabah. Dan yang terakhir, saat ini kamu sudah bisa membuka STB menggunakan kunci yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke topik yang kedua yaitu pengertian Letter of Credit atau L per C. Salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang atau ekspor-impor termasuk barang dalam negeri atau antar pulau. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangannya. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis letter of credit. Yang pertama yaitu revocable letter of credit, merupakan letter of credit yang setiap saat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary. Dan yang kedua yaitu irrevocable letter of credit, merupakan kebalikan dari revocable yaitu letter of credit tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Dan yang ketiga yaitu ada sick letter of credit, merupakan letter of credit yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada outvoice bank. Dan yang keempat yaitu ada usensi letter of credit, merupakan letter of credit yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misal 1 bulan dari pengepalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Dan selanjutnya yaitu ada restrict letter of credit, merupakan letter of credit yang pembayarannya atau penerusan letter of credit hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu yang namanya tercantum dalam letter of credit. Dan selanjutnya ada unrestricted letter of credit, merupakan letter of credit yang membebaskan registrasi dokumen di bank manapun. Dan selanjutnya itu ada red clause letter of credit, merupakan letter of credit di mana bank pembuka letter of credit memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagai tertentu atau seluruh nilai letter of credit sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Dan selanjutnya itu ada transferable letter of credit, merupakan letter of credit yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai letter of credit kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Dan selanjutnya itu ada revolving letter of credit, letter of credit yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke dokumen letter of credit. Dokumen-dokumen dalam proses penyelesaiannya letter of credit meliputi bill of lading atau
konsumen. B atau L berfungsi sebagai bukti tanda pengiriman. Yang kedua yaitu bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang. Dan yang ketiga bukti pemilikan atau dokumen pemilikan barang. Bill of Lading merupakan dokumen yang pertama tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Selain membuktikan barang telah dikirim, Bill of Lading juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Dan yang kedua yaitu ada draft atau wesel. Dan yang ketiga yaitu ada faktur atau invoice. Faktur atau invoice adalah faktur yang berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat sebagai bukti transaksi yang sah. Dan yang keempat yaitu ada asuransi. Asuransi merupakan barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan. Asuransi berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang di sepanjang perjalanan, kerugian akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dan yang kelima yaitu ada daftar pengepakan atau packing list. Dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti namanya packing list memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Dan yang kelima yaitu dan selanjutnya itu ada Certificate of Origin. Adalah merupakan sertifikat asal barang di mana disyaratkan dalam sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah atau negara pengekspor. Dan yang terakhir yaitu ada Certificate of Inspection. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, barang harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengirim akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection. Selanjutnya yaitu ada mekanisme letter of credit. Yang pertama yaitu eksportir atau importir wajib melaksanakan perjanjian transaksi dengan bukti pengadaan kontrak jual beli. Dan yang kedua yaitu importer yang akan mengajukan pengadaan letter of credit pada pihak bank. Bank ini yang nanti akan menerbitkan letter of credit tersebut. Dan yang ketiga yaitu bank penerbit atau issuing bank. Akan menyampaikan letter of credit milik importir pada bank penerus atau advising bank bersamaan dengan dokumen-dokumen yang berlaku sebagai syarat. Dan yang keempat, bank penerus akan memberikan letter of credit pada eksportir. Dan yang kelima yaitu eksportir pun bisa mulai mengirimkan barang pada importir. Setelah itu, eksportir akan memperoleh bukti pengiriman. Dan selanjutnya yaitu bukti pengiriman itu disampaikan oleh eksportir ke bank penerus supaya eksportir bisa meraih pembayaran. Dan yang ketujuh, bank penerus akan memberikan pembayaran atas transaksi ke eksportir setelah memastikan dokumen sudah sesuai dengan syarat dan valid. Dan yang ke-8, setelah pembayaran ke eksportir, bank penerus menyampaikan bukti mendapatkan biaya pengganti setelah membayar dana ke eksportir. Dan yang 9 yaitu ada bank penerbit akan menyampaikan pada importer mengenai dokumen bukti pembayaran letter of credit yang telah disampaikan.
Dan yang terakhir yaitu importir akan membayar dana pada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.